Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan sholat tarweh Masjid Al-Amin yang insya Allah masih dimuliakan oleh Allah dan kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam hari ini kita yang berada di rumah Allah ini masih Allah tolong, masih diberikan oleh Allah keistiqomahan di dalam beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Malam hari ini kita masih menjalankan ibadah sholat sholat Isya secara berjamaah, dilanjut pula dengan sholat tarweh secara berjamaah. Mudah-mudahan para jamaah yang berbahagia, amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan tahun ini, entah itu amalan yang wajib ataupun amalan yang soleh, amalan yang sunnah, kita di luar bulan Ramadan kelak kita masih tetap menjalankan dengan setia. Bapak dan Ibu, para jamaah yang berbahagia, mungkin sering kita mendengar bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa kalau dibanding dengan bulan-bulan selain Ramadan. Bulan Ramadan ini juga bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dibanding dengan bulan yang sudah dimuliakan oleh Allah yang berjumlah 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan meloncat ke bulan Rajab. Keempat bulan ini memang sudah dimuliakan oleh Allah. Tapi Ramadan ini bulan dimuliakan oleh Allah karena sesuatu. Karena apa bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah? Karena di dalam bulan Ramadan itu turun Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah. Nah, tidak hanya bulan itu dimuliakan para jamaah yang berbahagia, amalan di bulan Ramadan yang namanya puasa, puasa yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu,
Kalau kita mau mengambil pelajaran-pelajaran, kalau kita mau mengambil nilai-nilai yang ada di dalam puasa Ramadan ini, sangat banyak sekali. Jadi tidak hanya sekedar kita berpuasa mulai fajar sampai terbenam matahari, tidak makan, tidak minum. Bagi suami istri tidak berkumpul di dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah itu, tidak hanya sekedar itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita mau mencari pelajarannya, mau mengambil pelajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalam saum Ramadan itu, sangat banyak sekali. Tentunya Bapak dan Ibu, kalau kita mau mengambil pelajaran di dalam puasa Ramadan itu, bukan hanya sekedar kita ambil pelajarannya, bukan hanya sekedar kita ambil nilai daripada ibadah puasa itu, tapi pelajaran itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, utamanya setelah Ramadan meninggalkan kita. Para jamaah yang berbahagia, coba kalau kita perhatikan, di mana ada masjid yang tidak ramai dengan jamaah kalau bulan Ramadan? Di mana ada masjid yang tidak ramai dengan makanan-makanan? Mungkin makanan itu untuk takjil atau buka puasa. Oleh karena itu, para jamaah yang berbahagia, hanya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran, hanya orang-orang yang dapat mengambil nilai daripada ibadah puasa di bulan Ramadan itu, maka mereka itu nanti akan berhasil. Keimanannya itu akan meningkat menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Nah, karena itu para jamaah yang berbahagia, malam ini ingin saya sampaikan pelajaran apa saja yang bisa kita petik, nilai apa saja yang bisa kita ambil dari ibadah Ramadan tersebut. Bapak dan Ibu para jamaah, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Ada 3 nilai yang bisa kita ambil dari ibadah saum di bulan Ramadan ini. Yang pertama, para jamaah yang berbahagia, kita bisa mengambil nilai yang ada di situ, yaitu nilai spiritual. Nilai spiritual ini Bapak dan Ibu para jamaah yang berbahagia, yaitu kesadaran kita, adanya kesadaran seseorang akan dekatnya Allah dengan kita. Itu nilai spiritualnya. Jadi muncul pada diri kita sendiri para jamaah yang berbahagia, ada kesadaran bahwa kita ini dekat dengan Allah dan Allah itu dekat dengan kita. Kalau sudah ada kesadaran seperti itu Bapak dan Ibu, maka di dalam aktivitas hidup kita, di mana saja kita berada, walaupun dilihat oleh orang ataupun tidak dilihat oleh orang, kita meyakini bahwa Allah itu mengawasi hidup kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 186 Allah firmankan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-hambaku wahai Muhammad bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Bapak dan Ibu, kalau kita sudah punya kesadaran, menyadari bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka hidup kita itu tidak akan macam-macam.
baik dilihat oleh manusia maupun tidak dilihat oleh manusia. Dimanapun kita beraktivitas, entah itu di tempat basah ataupun di tempat kering, kita selalu hati-hati di dalam menjalani hidup itu. Karena apa? Allah mengawasi kita dan kita punya kesadaran bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Itu salah satu nilai yang bisa kita ambil para jamaah. Nilai spiritual yang ada di dalam ibadah puasa Ramadan itu bisa kita petik. Bukankah kalau kita puasa, kita di dalam kamar tidak ada yang tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, suami tidak tahu, orang lain tidak tahu. Coba walaupun kita lapar, kita haus, apakah kita akan minum? Apakah kita akan makan? Tidak. Mengapa itu tidak kita lakukan padahal orang lain tidak melihat? Ternyata kita punya kesadaran bahwa Allah akan melihat hidup kita, Allah akan melihat perilaku kita. Alangkah indahnya para jamaah yang berbahagia, nilai spiritual itu tetap bisa kita ambil, kita pakai ketika kita itu hidup di luar bulan Ramadan. Para jamaah yang berbahagia, nilai yang kedua yang bisa kita ambil yaitu nilai moral. Apa nilai moral itu? Para jamaah yang berbahagia, nilai moral di sini adalah kesadaran kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Coba kalau kita perhatikan para jamaah, ketika kita berpuasa Ramadan, kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Orang yang berpuasa itu, kalau orang yang tidak berpuasa melakukan tidak baik, itu karena dia tidak berpuasa. Tapi orang yang berpuasa, dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Yang biasanya bergibah, berhenti bergibah. Yang biasanya punya pendendam, berhenti pendendamnya. Yang biasanya suka nyelatu tetangganya, berhenti nyelatu tetangganya. Jadi dia tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam ia tidak lakukan. Mereka selalu melakukan hal-hal yang baik. Nah, nilai ibadah puasa di situ bisa kita pelajari, bisa kita ambil, bisa kita terapkan ketika Ramadan meninggalkan kita. Jadi nilai moral di situ salah satu di antaranya yang bisa kita ambil. Bapak dan Ibu para jamaah yang berbahagia, yang ketiga, kita bisa mengambil pelajaran dari ibadah puasa Ramadan yaitu nilai sosial. Nilai sosial ini kesadaran kita, kesadaran seseorang untuk mau berbagi. Mungkin itu dengan cara infak, dengan cara bersodako, dengan cara mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mengeluarkan infak sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya di saat lapang maupun di saat sempit. Para jamaah, kalau Ramadan datang, jangankan orang yang berduit, jangankan orang yang mampu, orang yang sulit pun dia itu gemar untuk mengeluarkan sodako.
gak dimintai jajan untuk dikeluarkan ke masjid, dia keluarkan itu. Walaupun hidupnya itu kekurangan juga. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran tadi, orang-orang yang mengeluarkan infak, orang-orang yang mengeluarkan sedekah itu saat lapang maupun saat sempit. Nah, ketika Ramadan datang, ketika kita menjalankan ibadah puasa itu, banyak bapak dan ibu para jamaah yang berbahagia, orang-orang yang mau mengeluarkan sedekahnya itu. Setidak-tidaknya dia mengeluarkan makanan untuk takjil, untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Dia kepengen memperoleh sesuatu itu. Nah, nilai sosial di situ ada di dalam bulan Ramadan. Tapi mengapa setelah Ramadan meninggalkan kita? Allah yang selalu mengawasi kita, kita abaikan. Perbuatan yang baik jarang kita lakukan, termasuk sosial dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kadang-kadang kita pun enggan melakukan itu. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa mengambil satu hikmah, satu pelajaran dari nilai puasa Ramadan tersebut, sehingga orang yang beriman, yang melakukan ibadah puasa itu, keimanannya menjadi hamba yang muttaqin. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendorong bagi kita, semangat bagi kita. Setelah Ramadan meninggalkan kita, kita tetap istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan sholat tarweh Masjid Al-Amin yang insya Allah masih dimuliakan oleh Allah dan kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam hari ini kita yang berada di rumah Allah ini masih Allah tolong, masih diberikan oleh Allah keistiqomahan di dalam beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Malam hari ini kita masih menjalankan ibadah sholat Jum'ah, sholat Isya secara berjamaah.
dilanjut pula dengan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan para jamaah yang berbahagia, amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan tahun ini, entah itu amalan yang wajib ataupun amalan yang soleh, amalan yang sunnah, kita di luar bulan Ramadan kelak kita masih tetap menjalankan dengan setia. Bapak dan Ibu, para jamaah yang berbahagia, mungkin sering kita mendengar bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa kalau dibanding dengan bulan-bulan selain Ramadan. Bulan Ramadan ini juga bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dibanding dengan bulan yang sudah dimuliakan oleh Allah yang berjumlah 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan meloncat ke bulan Rajab. Keempat bulan ini memang sudah dimuliakan oleh Allah. Tapi Ramadan ini bulan dimuliakan oleh Allah karena sesuatu. Karena apa bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah? Karena di dalam bulan Ramadan itu turun Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah. Tidak hanya bulan itu dimuliakan para jamaah yang berbahagia, amalan di bulan Ramadan yang namanya puasa, puasa yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu, kalau kita mau mengambil pelajaran-pelajaran, kalau kita mau mengambil nilai-nilai yang ada di dalam puasa Ramadan ini, sangat banyak sekali. Jadi tidak hanya sekedar kita berpuasa mulai fajar sampai terbenam matahari, tidak makan, tidak minum. Bagi suami istri tidak berkumpul di dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah itu, tidak hanya sekedar itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita mau mencari pelajarannya, mau mengambil pelajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalam saum Ramadan itu sangat banyak sekali. Tentunya Bapak dan Ibu, kalau kita mau mengambil pelajaran di dalam puasa Ramadan itu, bukan hanya sekedar kita ambil pelajarannya, bukan hanya sekedar kita ambil nilai daripada ibadah puasa itu, tapi pelajaran itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, utamanya setelah Ramadan meninggalkan kita. Para jamaah yang berbahagia, coba kalau kita perhatikan, di mana ada masjid yang tidak ramai dengan jamaah kalau bulan Ramadan? Di mana ada masjid yang tidak ramai dengan makanan-makanan? Mungkin makanan itu untuk takjil atau buka puasa. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, hanya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran, hanya orang-orang yang dapat mengambil nilai daripada ibadah puasa di bulan Ramadan itu, maka mereka itu nanti akan berhasil. Keimanannya itu akan meningkat menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Nah, karena itu para jamaah yang berbahagia, malam ini ingin saya sampaikan pelajaran apa saja yang bisa kita petik, nilai apa saja yang bisa kita ambil dari ibadah Ramadan tersebut. Bapak dan Ibu para jamaah, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil.
Ada 3 nilai yang bisa kita ambil dari ibadah saum di bulan Ramadan ini. Yang pertama, para jamaah yang berbahagia, kita bisa mengambil nilai yang ada di situ, yaitu nilai spiritual. Nilai spiritual ini Bapak dan Ibu para jamaah yang berbahagia, yaitu kesadaran kita, adanya kesadaran seseorang akan dekatnya Allah dengan kita. Itu nilai spiritualnya. Jadi muncul pada diri kita sendiri para jamaah yang berbahagia, ada kesadaran bahwa kita ini dekat dengan Allah dan Allah itu dekat dengan kita. Kalau sudah ada kesadaran seperti itu Bapak dan Ibu, maka di dalam aktivitas hidup kita, di mana saja kita berada, walaupun dilihat oleh orang ataupun tidak dilihat oleh orang, kita meyakini bahwa Allah itu mengawasi hidup kita. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 186 Allah firmankan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-hambaku wahai Muhammad bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Bapak dan Ibu, kalau kita sudah punya kesadaran, menyadari bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka hidup kita itu tidak akan macam-macam. Ya. Baik dilihat oleh manusia maupun tidak dilihat oleh manusia. Dimanapun kita beraktivitas, entah itu di tempat basah ataupun di tempat kering, kita selalu hati-hati di dalam menjalani hidup itu. Karena apa? Allah mengawasi kita dan kita punya kesadaran bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Itu salah satu nilai yang bisa kita ambil para jamaah. Nilai spiritual yang ada di dalam ibadah puasa Ramadan itu bisa kita petik. Bukankah kalau kita puasa, kita di dalam kamar tidak ada yang tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, suami tidak tahu, orang lain tidak tahu. Coba walaupun kita lapar, kita haus, apakah kita akan minum? Apakah kita akan makan? Tidak. Mengapa itu tidak kita lakukan padahal orang lain tidak melihat? Ternyata kita punya kesadaran bahwa Allah akan melihat hidup kita, Allah akan melihat perilaku kita. Alangkah indahnya para jamaah yang berbahagia, nilai spiritual itu tetap bisa kita ambil, kita pakai ketika kita itu hidup di luar bulan Ramadan. Para jamaah yang berbahagia, nilai yang kedua yang bisa kita ambil yaitu nilai moral. Apa nilai moral itu? Para jamaah yang berbahagia, nilai moral di sini adalah kesadaran kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Coba kalau kita perhatikan para jamaah, ketika kita berpuasa Ramadan, kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Orang yang berpuasa itu, kalau orang yang tidak berpuasa melakukan tidak baik, itu karena dia tidak berpuasa. Tapi orang yang berpuasa, dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Yang biasanya bergibah, berhenti bergibah. Yang biasanya punya pendendam, berhenti pendendamnya. Yang biasanya suka nyelatu tetangganya, berhenti nyelatu tetangganya.
Jadi dia tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam ia tidak lakukan. Mereka selalu melakukan hal-hal yang baik. Nah, nilai ibadah puasa di situ bisa kita pelajari, bisa kita ambil, bisa kita terapkan ketika Ramadan meninggalkan kita. Jadi nilai moral di situ salah satu di antaranya yang bisa kita ambil. Bapak dan Ibu para jamaah yang berbahagia, yang ketiga, kita bisa mengambil pelajaran dari ibadah puasa Ramadan, yaitu nilai sosial. Nilai sosial ini kesadaran kita, kesadaran seseorang untuk mau berbagi. Mungkin itu dengan cara infak, dengan cara bersodako, dengan cara mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mengeluarkan infak sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya di saat lapang maupun di saat sempit. Para jamaah, kalau Ramadan datang, jangankan orang yang berduit, jangankan orang yang mampu, orang yang sulit pun dia itu gemar untuk mengeluarkan sodako. Gak dimintai jajan untuk dikeluarkan ke masjid, dia keluarkan itu, walaupun hidupnya itu kekurangan juga. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran tadi, orang-orang yang mengeluarkan infak, orang-orang yang mengeluarkan sedekah itu saat lapang maupun saat sempit. Nah, ketika Ramadan datang, ketika kita menjalankan ibadah puasa itu, banyak Bapak dan Ibu para jamaah yang berbahagia, orang-orang yang mau mengeluarkan sodakonya itu. Setidak-tidaknya dia mengeluarkan makanan untuk takjil, untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Dia kepengen memperoleh sesuatu itu. Nah, nilai sosial di situ ada di dalam bulan Ramadan. Tapi mengapa setelah Ramadan meninggalkan kita, Allah yang selalu mengawasi kita, kita abaikan? Perbuatan yang baik jarang kita lakukan, termasuk sosial dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan, kadang-kadang kita pun enggan melakukan itu. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa mengambil satu hikmah, satu pelajaran dari nilai puasa Ramadan tersebut, sehingga orang yang beriman, yang melakukan ibadah puasa itu, keimanannya menjadi hamba yang muttaqin. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendorong bagi kita, semangat bagi kita. Setelah Ramadan meninggalkan kita, kita tetap istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.